Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPS di tema 7 subtema 3 dengan judul subtema peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, ini ada di buku Bupena halaman 141. Kemudian yang kedua adalah lahirnya Pancasila. Ini ada di buku Bupena halaman 146. Dan yang ketiga adalah upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Ini ada di buku Bupena halaman 151. Kita bahas dulu yang pertama. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Nah, tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah merdeka. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Kemudian, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Nah, contohnya ini pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan fasilitas umum seperti yang pertama pembangunan bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, kemudian untuk membangkit listrik, pencegah banjir, dan sebagai tempat wisata. Kemudian contoh selanjutnya adalah pembangunan jembatan yang bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Contoh lainnya juga seperti jalan tol ya nak ya, yang sudah kita ketahui bahwa di Pekanbaru ini tahun kemarin itu baru diresmikan jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, itu contoh dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selain pembangunan, kita juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Seperti ini misalnya di rumah kita bisa melaksanakan perintah yang diberikan oleh orang tua, kemudian kita bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya seperti abang, adik, kemudian saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah dengan kesadaran sendiri tanpa disuruh, nah seperti membereskan kamar sendiri, kemudian menyapu, membantu orang tua, seperti membantu Umi menyuci piring, membantu ayah menyuci mobil atau kendaraan dan sebagainya. Kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain. Nah, kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang diproduksi dalam negeri. Nah, sementara untuk kegiatan positif yang dapat kita lakukan di sekolah adalah mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Kemudian mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, menjaga nama baik sekolah, aktif dalam kegiatan kepramukaan, dokter kecil dan sebagainya, serta menghargai teman yang berbeda suku dan agama. Nah, selanjutnya adalah sejarah lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Nah, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin itu mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, kemudian peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo juga mengajukan usulan dasar negara, yaitu persatuan, kemudian keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945,
Insinyur Soekarno juga mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut dengan Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah, sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Kemudian setelah mendapatkan beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain yaitu yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya daerah sendiri. Kemudian, tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain dan mau mempelajari budaya daerah lain. Baik, sekian dulu materi IPS untuk hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.